Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, para sahabat dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam saat ini, waktu ini, kita di dalam bulan Rajab, sedikit kami akan menggali atau menerangkan salah satu yang jadi penyebab atau musabab terjadinya Isra Mi'raj di dalam bulan Rajab. Salah satunya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang menghibur hati baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika dilanda musibah yang dinamai tahun kesusahan. Salah satu dari sebab musabab terjadinya Isra Mi'raj itu ketika itu bumi dan langit itu sama-sama merasa lebih unggul. Namanya makhluk itu ya ada sifat sombongnya juga. Jadi bumi dan langit itu sama-sama mengunggulkan dirinya. Yang bumi berkata, merasa bangga. Bumi berkata kepada langit, langit, saya itu lebih mulia daripada kamu. Karena di dalam saya ada kota, ada gunung, ada sungai, segala macam ada. Itu kata si bumi kepada langit. Langit pun tidak mau kalah. Langit berkata, di dalam saya juga ada bintang-bintang, ya, arsy, bulan, ya, dan lain sebagainya. Bumi tidak mau kalah lagi, menyombongkan dirinya lagi. Bumi berkata, di dalam saya ada tempat yang dimana semua orang Islam itu datang ke situ dan beribadah di situ. Dari mana saja, semua orang Islam, yaitu apa? Ka'bah. Bumi merasa bangga karena di tempatnya ada Ka'bah. Langit pun demikian, tidak mau kalah. Sama, di dalam saya itu ada yang namanya mustawa. Nah, mustawa itu apa? Tempat berkumpulnya para malaikat. Yang di situ para malaikat, para ruh, para Baitul Ma'mur. Di dalam langit itu ada Baitul Ma'mur yang di situ menjadi tempat berkumpulnya para malaikat dan para arwah-arwah para nabi, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu Baitul Ma'mur, yang dimana Baitul Ma'mur itu pun letaknya sama persis di atas Ka'bah. Merasa bangga langit karena ada Baitul Ma'mur. Bumi nggak mau kalah. Nah, merasa bangga. Bumi mengucap, di dalam diriku itu ada seorang yang menjadi kekasih Allah dan dimuliakan semua makhluk Allah dan menjadi imam para anbiya dan menjadi akhir dari para anbiya. Itu kata si bumi. Nah, mendengar ucapan si bumi yang mengagungkan nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW,
langit itu merasa terpojok, diam 1000 bahasa. Sudah habis, yang mau dibanggakan sudah tidak ada. Di bumi ada satu makhluk yang di situ menjadi imam para malaikat, imam para anbiya. Semua makhluk mengagungkan beliau. Langit merasa sedih dan tidak punya alasan lagi untuk bangga. Oh, tak bangga, yang saya banggakan apa sudah tidak ada. Itu kata si langit. Si langit terus merasa terpojokkan dan munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya, ya Allah, saya kalah saing, kalah saing dengan bumi. Sebab bumi ada satu makhluk yang di situ diagung-agungkan oleh semua makhluk Allah. Semua para nabi mengagungkannya, menjadi imamul malaikat dan imamul anbiya. Dan saya tidak punya. Saya mohon engkau naikkanlah beliau ke langit agar saya sama seperti bumi pernah ditempati oleh seorang yang paling utama di muka bumi atau di jagat raya ini. Itu doa si langit. Sebab engkau adalah yang mengabulkan segala doanya hambamu yang terdolimi. Itu kata si langit. Otomatis Allah pun mengabulkan doanya. Nah, seketika itu pas tanggal 27 Rajab, malaikat Jibril dipanggil, disuruh mencari buruk, pergi ke surga mencari buruk. Malaikat Israel dipanggil, disuruh berhenti mencabut nyawa hari ini. Itu Allah. Hei Israel, kamu saat ini berhenti mencabut nyawa. Aso. Nah, disuruh berhenti pas tanggal 27 Rajab itu. Malaikat Jibril pergi ke surga mencari yang namanya buruk. Di dalam surga itu malaikat Jibril menjumpai buruk itu yang jumlahnya ada 40.000 buruk. 40.000 buruk. Mencari ke sekeliling. Lah, semua buruk yang ada di surga itu semua pada makan santai, enak-enak ya. Makan-makan rumput-rumput atau makanan yang ada di surga. Nah, seketika itu malaikat Jibril keliling melihat satu buruk itu ada yang bersedih di pojokan, menangis, mengeluarkan air mata. Seketika itu juga malaikat Jibril mendekatinya dan bertanya, "Hai buruk, kenapa kamu bersedih? Padahal teman-temanmu semua itu pada enak-enak makan. Kok kamu bersedih? Kenapa?" Itu pertanyaan si malaikat Jibril kepada si buruk. Buruk pun menjawab, "Ya malaikat Jibril, saya itu mendengar nama Muhammad itu mulai sudah 40.000 tahun terngiang-ngiang di telinga. Dan rasa cinta saya itu semakin membara kepada orang yang namanya Muhammad itu. Dan saya ingin tahu sekali bagaimana sih rupanya Muhammad ini." Itu jawaban si buruk. Katakan sekian banyak buruk itu 40.000 tahun itu hanya satu yang bersedih. Merasa cinta kepada Rasulullah SAW itu sampai mendarah daging. Cara orang itu nggak enak makan, nggak enak tidur. Cara anak muda lagi jatuh cintrong, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Nah itu buruk. Nah langsung saja, oh kalau begitu saya ini diutus Allah. Jibril berkata kepada buruk untuk mencari buruk yang akan dijadikan naiki, yang akan dijadikan kendaraan oleh yang namanya Muhammad itu menuju langit.
setelah mendengar berita itu, Buruk pun merasa bangga. Karena apa? Sekian lama memendam rasa cintanya kepada seorang yang bernama Muhammad itu. 40.000 tahun dipendam sampai tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Sekarang doanya terkabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kendaraan yang akan dinaiki Kanjeng Nabi Muhammad SAW menuju langit Sidratul Muntaha di dalam Isra Mi'raj yang terjadi di dalam bulan Rajab tanggal 27, yang kurang lebih terjadi kira-kira tahun 621 Miladiah atau 621 Masehi, yang mungkin sampai sekarang itu kira-kira 1400 tahun yang lalu terjadinya Isra Mi'raj yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari kisah itu kita bisa mengambil kesimpulan, hewan saja yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW itu bisa berjumpa dan bisa berkawan, berteman, bahkan bisa dinaiki. Nah, kita sebagai manusia yang diciptakan di dunia ini dan diberi kesempatan untuk mengenal siapa itu baginda Nabi besar Muhammad SAW dan diberitahu caranya supaya bisa mendapat syafaatnya dan bisa berjumpa beliau besok di surga. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang akan menuntun kita berjumpa dengan beliau besok di yaumil qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.